truth, baby. You gotta take in my hand, cause I just need it. I'll give you little proof, baby. But I just figured it. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi di podcast Ruang UPI, Ruang Aspirasi Mahasiswa UPI. bersama aku Tama. Dan aku Ocha. Dan di podcast hari ini kita akan membahas mengenai aspirasi yang datang dari mahasiswa serta sivitas akademika UPI mengenai isu orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke dalam kampus nih. Nah, sobat mahasiswa, orang-orang yang tidak berkepentingan ini itu seperti pengamen, pengemis, sales, bahkan pedagang asongan. Nah, kenapa sih orang-orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke dalam kampus ini dianggap sebagai suatu isu? Apa sih yang problematik banget dari mereka? Nah, kemarin tim Ruam udah sempat mewawancara beberapa sivitas akademik UPI untuk mengetahui hal ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wawancaranya, yuk kita tonton video ini. Cukup meresahkan juga ya Bapak, karena Bapak sendiri udah sering gitu menghimbau kayak pengemis, terus kayak orang jualan yang kayak asong-asong gitu kan, suka dihimbau, tapi kadang mereka tuh emang mungkin mata pencahariannya di sini, terus di sini juga emang lebih banyak masanya begitu. Misalnya nih Pak UPI itu ngeluarin kebijakan baru soal orang-orang yang nggak berkepentingan nggak boleh masuk kampus. Buat Bapak itu penting nggak sih? Ada kebijakan baru. Penting juga, penting untuk ketertiban sivitas akademik yang ada di kampus UPI begitu. Tapi di sisi lain kita tuh nggak bisa apa ya disebutnya, nggak bisa memaksa orang untuk tidak pergi ke kampus atau melewati kampus, sedangkan di kampus UPI sendiri berdekatan sama warga begitu. Terus banyak juga jalur tikus seperti contohnya ya kayak di sini di atas Cilimus gitu. Kalau saya sendiri waktu dulu sih gitu ada di suatu tempat, saya lagi di taman gitu sama teman saya gitu, lagi ngobrol, tiba-tiba ada pengamen. Saya nggak apa-apa awalnya, masih biarin aja gitu, tapi mereka ngamen mulai sekarang gitu kayak yang maksa gitu. Misalnya kita lagi nggak pegang uang kecil ataupun nggak punya receh, tapi mereka tiba-tiba bilang cuma 2.000 doang, cuma 500 doang, padahal kita emang double. Tapi saya ngerti dari situ sih kenapa emang kayak gitu. Mungkin karena tuntutan ekonomi juga, mereka mungkin udah lama ngamen, mungkin ada dari suku atau sampai. Kalau ngamen iya suka, pagi kalau hari Jumat mereka disangkanya kalau Jumat kan nggak ada Jumat berkah itu ya, jadi mereka suka kesini. Tapi ya kalau misalnya nggak ketahuan sama satpam, mereka terus nyanyi. Tapi kalau misalnya pas satpamnya denger, ya mereka nih. Kalau kita mah hanya terima aja sih, karena dia jarang minta sama kita, mintanya sama mahasiswa. Kalau ini Bu, misalnya kan tadi udah tahu Ibu, misalnya alasannya mereka ada masalah ekonomi lah. Nah, menurut Ibu lepas dari itu perlu nggak sih orang-orang yang kayak pengamen gini tuh ditindak lanjut gitu sama UPI-nya? Sebenarnya perlu ya, karena di sini kan kawasan pelajar ya, walaupun kita bukan mau milah, tapi nggak etis aja gitu ngelihatnya kalau ada pengamen di lingkungan kampus ya. Kalau menurut Ibu ya, Yang ditakuti sih mencuri sih. Kalau apalagi kan kalau dia pura masuk WC kan, tahu-tahu kan masuk ke yang tempat lain kan. Oke, kita kan tadi udah nonton nih ya videonya sobat mahasiswa. Nah, kalau Tama sendiri nih, kamu pernah juga nggak sih ngalamin hal yang sama kayak yang sudah diwawancarai, kayak gimana pengalaman kamu sama si pengamen atau pengemis yang pernah masuk ke kampus UPI? pastinya pernah sih Ca. Sama pengamen. Kali ini pengalaman aku tuh sama pengamen waktu aku makan siang di kantin PKM. Nah, pengamen yang datang ke meja aku tuh ngasih amplop. Biasa kan tulisan di amplop mereka tuh untuk makan, untuk biasa sekolah gitu kan. Betul. Dan aku nggak ngasih uang kepada mereka karena aku kan mau makan. Nah, terus
pas mereka tahu aku nggak ngasih uang nih sama mereka, muka mereka tuh ngambil amplopnya tuh nggak enak banget. Kalau kamu sendiri? Kalau aku juga pernah waktu itu aku di taman FPTK. Aku kan lagi makan ya sama teman-teman aku, dan di mejanya tuh kayak ya penuh sama makanan kita. Cuman mereka tuh kayak tetap naruh amplop di situ gitu, padahal itu meja tuh udah penuh, masih iya. taruh di amplop, terus kayak bilang kalau misalnya itu tuh buat ijazah, tembus ijazah lah, biaya sekolah yang tadi kayak kamu iya, bilang gitu. Nah itu tuh mereka tuh nyanyi tuh biasanya kenceng-kenceng banget, dan emang kayaknya sengaja Iya, biar kita tuh ngerasa gak nyaman Iya. gitu, biar kita ya udah nih kasih aja lah biar cepet pergi gitu Yang penting kan. mereka pergi. Iya, padahal itu kan sebenarnya lingkungan kampus itu harusnya jadi lingkungan yang nyaman ya buat kita, nggak seharusnya kayak kita malah ngerasa terintimidasi Iya, di kampus kita sendiri gitu, bahkan sama orang yang sebenarnya bukan orang yang berasal dari UPI sendiri gitu, bukan sivitas akademika iya, UPI gitu. benar. Tadi kan kamu nih sempat bilang ya untuk rezeki ya. Iya, bukan aku sih ini ya. Untuk merekanya. merekanya. Tapi kamu yang mention ya. Oh, ya. Tadi kan di video sempat bilang ya kalau mereka mengamen tuh untuk rezeki, untuk kebutuhan hidup. benar. Nah, menurut pandangan kamu sendiri sih, kamu setuju nggak dengan hal-hal yang alasan-alasan mereka itu? Sebenarnya aku gimana ya, agak susah juga sih, karena memang pengamen juga kan memang cari rezeki ya untuk benar. mereka gitu, untuk mereka makan. Cuman yang jadi masalah di sini kenapa harus di lingkungan kampus, kenapa harus di UPI gitu? Karena harusnya lingkungan kampus kan tempat kita belajar dan harusnya menjadi lingkungan yang nyaman gitu buat kita. Tapi justru kita merasa malah terintimidasi, seperti yang tadi aku bilang, terintimidasi sama orang-orang yang dari luar UPI, yang mana kayak rasanya nggak etis aja kalau misalnya kita lagi di kampus nih, lagi ngerjain tugas atau lagi makan, malah diganggu sama pengamen-pengamen gitu. Kalau kamu bilang tadi kenapa harus UPI, kalau menurut aku pribadi nih, di UPI tuh mudah banget akses untuk keluar masuk, karena kan ada kayak gang-gang kecil. Dan juga keamanan di UPI tuh masih kurang ketat dengan orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah iya sih, bener banget. Maka dari itu nih kita kan mau, kita semua mau, dan juga aku yakin sobat mahasiswa pun mau gitu, UPI menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk kita, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka dari itu Ruam UPI menyediakan beberapa alternatif solusi untuk mengurangi orang-orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke dalam kampus. Apa aja tuh, Tama? Nah, yang pertama nih, kita tuh mengusulkan adanya kebijakan baru untuk menolak orang-orang yang tidak berkepentingan ini. Kemudian yang kedua juga kita ingin melakukan sosialisasi mengenai mekanisme untuk menegur pengamen atau pengemis yang berada di sekitar lingkungan kampus. Tapi dengan catatan kita juga mengedepankan sopan santun kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa. Yang pertama itu kita mau menghimbau untuk sobat mahasiswa semua untuk menolak dengan tegas pengemis atau pengamen yang meminta uang kita begitu. Tapi bagaimanapun juga kita harus sopan ya. Nah, menegurnya bisa dengan cara, menolaknya bisa juga dengan cara kayak punten A atau punten Bu gitu. Jadi kita juga tetap menghormati mereka sebagai manusia meskipun mereka membuat kita tidak nyaman begitu. Terus ada juga mekanisme yang kedua, kita juga menghimbau untuk sobat mahasiswa semua untuk tidak memberikan uang kepada mereka. Kenapa? Karena ketika kita mungkin sedekah ya, mungkin kita mau bersedekah kepada mereka, tapi ketika kita terus-terusan memberikan uang kepada mereka, mereka pun akan terus-terusan datang ke UPI karena mereka merasa bahwa mahasiswa itu bisa memberikan uang kepada mereka, menjadi peluang mereka untuk mencari rezeki begitu. Yang mana balik lagi ke poin yang awal, kalau misalnya kita nggak nyaman dengan kehadiran mereka di sini begitu. Jadi sebaiknya kita menghindari untuk memberikan uang kepada pengemis atau pengamen di sekitar area kampus begitu. Nah, sebagai mahasiswa kita bisa melakukan aksi nyata nih untuk mengurangi orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan kampus UPI. Yang pertama, kita bisa membuat flyer yang menghimbau agar orang-orang yang tidak berkepentingan ini tidak masuk ke kampus UPI. Kemudian berikut adalah flyer-flyer yang sudah kita buat ya, yang nanti kita akan tempel di beberapa titik di kampus UPI supaya orang-orang yang tidak berkepentingan dapat melihat bahwa kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka di kampus UPI. Kita juga akan berkoordinasi dengan K3 agar memberikan izin kepada kita untuk menempelkan flyer-flyer itu di beberapa titik kampus UPI begitu.
Oke, selain kita ini membuat flyer ya, kita juga bisa berkoordinasi dan membicarakan hal ini dengan BEM himpunan, agar nanti BEM himpunan yang akan membicarakan keresahan mahasiswa UPI ini ke pihak yang lebih tinggi. Ke birokrasi yang lebih tinggi begitu. Benar-benar. Nah, untuk sobat mahasiswa nih yang ingin menyampaikan aspirasinya dan ingin ditampung, bisa dikirim kemana nih, Cak? Bisa dikirim ke email yang tadi di ruamupi@gmail.com, dan kita akan berusaha untuk mencari alternatif solusi dan juga action plan, aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk aspirasi yang kamu sampaikan nih untuk sahabat mahasiswa. Oke sobat mahasiswa, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe podcast kita. Juga jangan lupa nantikan podcast kita di episode selanjutnya. Ruam siap menampung aspirasi sobat mahasiswa. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Udah keluar aja. Oke, diulang nggak tuh? Oh, udah kan? Iya. Tapi nggak diulang yang tadi. Udah, oke, berarti. Oh iya.